Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa sekalian yang saya hormati, alhamdulillah syukur kita sudah menjalankan bulan puasa ini beberapa hari. InsyaAllah sebentar lagi kita akan mengakhiri puasa ini, puasa Ramadan ini. Puasa ini telah diwajibkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi insya Allah dengan menjalankan puasa ini kita akan menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita mesti menjaga hal-hal ini, ya, jangan sampai nanti kita melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, karena saya bicara masalah kesehatan, jadi jangan kita melanggar aturan-aturan kesehatan yang menyebabkan tubuh kita menjadi tidak sehat. Padahal selama ini kita sudah bisa mengendalikan makan, ya, dengan berpuasa. Jadi salah satu hikmah puasa itu dimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita dalam soal kita mengkonsumsi makanan. Jadi setelah selesai puasa nanti janganlah kita menghantam makanan itu habis-habisan, ya, tanpa ada waktunya. Jadi bangun tidur makan, mungkin jam 10 siang makan lagi, kemudian jam 12 siang makan lagi, jam sore selesai asar kita makan lagi, maghrib kita makan lagi, misalnya malam kita makan lagi. Nah, kapan lagi tubuh kita itu akan beristirahat untuk mengelola zat makanan itu? Ya, kapan lagi tubuh kita akan beristirahat? Sehingga nanti tubuh kita akan menjadi swak, ya, atau menjadi kelelahan dalam mengelola itu, sehingga dia cepat menjadi rusak. Misalnya hati itu akan mengelola zat-zat yang kita makan itu, dia akan membuang zat-zat racun, ya, zat-zat racun, sehingga nanti akan terjadi gangguan fungsi hati, sehingga hati mengalami masalah, ya, dalam mencerna zat-zat itu. Kemudian misalnya kelenjar 12 jari, dia akan kelelahan, sehingga insulin yang diproduksinya menjadi tidak efektif lagi atau tidak cukup lagi untuk mencerna zat-zat karbohidrat, ya, yang akan merubah gula di dalam darah itu menjadi glikogen yang akan disimpan di dalam otot-otot kita. Jadi sehingga tubuh kita cepat sekali menjadi permasalahan. Itulah kita lihat misalnya orang-orang kebanyakan umur 50 tahun itu sudah mengalami penurunan yang sangat hebat, di mana dia sudah menderita penyakit kencing manis, dia sudah menderita darah tinggi, lemah syahwat, dan yang lain-lain sebagainya penyakit-penyakit. Nah, penyakit inilah yang disebut dengan penyakit metabolisme. Dan penyakit metabolisme ini tidak bisa disembuhkan. Jadi dia di sepanjang waktu dia mesti makan obat terus. Misalnya dia kencing manis, ya selama-lamanya dia mesti makan obat kencing manis. Bahkan kadang disuntik dengan insulin karena produksi insulin dari kelenjar 12 jarinya sudah tidak memadai lagi untuk mencerna zat-zat karbohidrat tadi. Sehingga kalau dia tidak disuntik insulin, maka gula darahnya di dalam pembuluh darahnya itu akan berlebih-lebihan sehingga menyumbat pembuluh darahnya. Begitu juga zat lemaknya, ya, tidak bisa begitu dicerna dengan baik, sehingga dia terjadilah orang-orang yang disebut dengan hiperkolesterol, ya, hipertrigliserid. Jadi tinggi semuanya, zat-zat itu menjadi tinggi, tidak terkelola di dalam tubuh lagi karena tubuhnya mengalami kesewakan. Jadi marilah kita mulai pandai mengatur, ya, pandai mengatur. Kita makan ya seperlunya sajalah, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya rasanya kita butuh cuma 2 kali saja makan sehari itu, jangan kita bikin 3 kali. Misalnya kita sudah makan pagi, kemudian sampai siang kita tidak merasa lapar, ya tidak usah makan. Buat apa kita makan?
Karena orang makan itu adalah kalau dia lapar. Jadi kalau dia tidak lapar, tidak usah makan. Nah seperti itu kira-kira. Misalnya sampai jam 4 sore dia baru merasa lapar, maka makanlah di sana. Dan makanlah secukupnya saja. Jangan sampai kenyang betul. Malam dia tidak perlu makan lagi. Malam tidak perlu makan lagi. Karena di malam hari itu hampir tidak dibutuhkan kalori. Tidak dibutuhkan kalori lagi malam waktu itu. Kecuali sedikit sekali ya. Kecuali sedikit sekali. Nah, kemudian janganlah mengkonsumsi makan-makanan tertentu yang tidak begitu diperlukan. Misalnya ada kerupuk kita makan, ada kue kita makan semuanya. Tapi kita makanlah di waktu kita makan saja. Misalnya kita makan nasi ya, kalau ada kue di sana makanlah bersama dengan nasi itu. Ada kerupuk makanlah bersama dengan nasi itu ya. Dan buah-buahan juga. Nah, tapi berbeda sedikit buah-buahan ini lebih baik dikonsumsi waktu perut kosong ya. Di waktu perut kosong. Nah bisa juga misalnya di waktu jam 4 sore kita selingi saja makanan kita itu dengan buah misalnya. Atau malam mau tidur kita selingi saja makanan kita itu dengan buah. Karena buah ini tidak terlalu banyak mengandung kalori, tapi dia banyak mengandung vitamin dan mineral. Jadi kita perhatikan betul sehingga badan kita itu tidak soak ya, tidak menjadi gendut, gemuk. Jadi orang gendut, gemuk itu tidak lebih baik daripada orang yang badannya sedang-sedang saja. Karena orang-orang gemuk itu badannya itu mengalami kelelahan, stres, ya. Baik anak-anak, anak kecil juga, orang pemuda atau remaja putri, remaja putra, kemudian orang-orang tua, gendut itu tidak lebih baik, ya. Bahkan itu suatu kejelekan dari sistem tubuhnya. Lihat saja misalnya orang gendut itu atau orang gemuk itu ya, dia lari tidak bisa atau tidak tahan sama sekali. Kemudian jalan jauh pun tidak tahan. Diajak kerja apa-apapun biasanya dia tidak tahan ya. Dibandingkan dengan orang-orang yang badannya biasa-biasa saja ya, yang sedang-sedang saja. Dia serba tahan, diajak apapun dia tahan biasanya ya. Jadi ini membuktikan bahwa orang-orang yang gemuk itu badannya mengalami stres yang berat. Sehingga apabila ditambah beban lagi, dia tidak akan sanggup ya. Jadi kita perlu perhatikan ini tubuh kita, kalau bisa tubuh kita itu menjadi tubuh yang ideal lah ya. Secara kasar saja bagaimana cara menghitung tubuh yang ideal, yaitu tinggi badan dikurangi 100 kemudian dikurangi 10%. Ya paling tidak tinggi badan dikurangi 100 untuk laki-laki ya. Kalau untuk wanita dikurangi 10%. Saya agak keliru dikit di sini mungkin ya. Apa wanita atau laki-laki yang dikurangi 10%. Tapi kalau kita mau ngambil rumus yang mudah saja, ya tinggi badan dikurangi 100. Misalnya tinggi kita 160, jangan lebih dari 60 kilo badan kita, kira begitu. Ya kalau bisa misalnya 56 lebih bagus ya. Jangan lebih dari 60 kilo. Nah itulah kira-kira berat badan yang ideal. Saya kira berhubung waktu kita singkat, saya cukupkan sampai di sini saja. Insya Allah kita bisa memahaminya bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.